Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya ingin hadirkan satu informasi terkait dengan masalah dinamika relawan para capres, dan kali ini kita akan hadirkan tentang bagaimana relawan Capres Anies Rashid Baswedan bahkan mereka melakukan kegiatan-kegiatan, bahkan ikut menyumbang pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Capres Anies Rashid Baswedan. Nah, berita tentang ini kita petik dari ABW News ya, pada 3 Juni 2023 hari ini, dengan judul bahwa Masya Allah, petani dari Garut sampai sumbang puluhan juta ke Anies Baswedan untuk dana perjuangan. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, intinya di dalam berita ini bahwa sekelompok petani atau para relawan-relawan yang mengorganisasi diri di daerah-daerah, terutama di daerah Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu mereka berkorban mengumpulkan urunan dana untuk membantu perjuangan pencapresan Anies Rashid Baswedan. Untuk lebih jelasnya kawan-kawan sekalian, kita coba bacakan satu lagi kita yang sampaikan, misalnya seperti yang mungkin saudara sekalian juga sudah ketahui, sejak dari tahun lalu ketika diketahui Anies akan mencalonkan diri sebagai capres 2024 yang akan datang, ada masyarakat, ada pengusaha ya, kalau di Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Selatan kalau tidak salah, itu menyumbangkan sebuah bis yang di branding untuk tim kampanye Anies, para relawan, untuk memudahkan transportasi para relawan untuk melakukan konsolidasi dalam rangka memberi dukungan terhadap Anies Rashid Baswedan. Nah, saudara sekalian, coba kita bacakan berita tentang ini, yang tentunya penjelasan ini disampaikan oleh Dr. Sudirman Said tentang militansi relawan pendukung Anies Baswedan, yang kemudian dikonfirmasi oleh mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto, karena dia juga menyaksikan ada relawan sampai menyumbang bus yang di-branding bergambar bakal capres usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut. Dikatakan bahwa yang saya ingat persis Mas ya, salah satu keikhlasannya, dan ini saya lihat belum ada yang sebelumnya, tiba-tiba orang dari Kalimantan datang menyumbang bus. Itu kan salah satu bentuk crowdfund ya, yang tidak disetting. Kemudian orang datang dari mana-mana, datang, ini inisiatif sendiri, dengan inisiatif sendiri. Sebagai orang yang dekat dengan Anies Rashid Baswedan, Sudirman Said menimpali lagi bahwa sebelumnya ada banyak kisah lainnya bagaimana pengorbanan masyarakat dalam mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Mengharukan sekali Mas, katanya pada lawan dialog Pak Bambang Wijayanto ya. Jadi misalnya pada masa-masa awal Pak Anies muncul sebagai calon itu, datang serombongan petani dari Garut. Garut itu satu kabupaten di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Ini nggak diketahui orangnya, ujar anggota tim 8 KKP ini. Petani tersebut membawa uang puluhan juta untuk diserahkan kepada Anies Rashid Baswedan. Dikatakan ini urunan dari tetangga-tetangga petani di desa saya untuk perjuangan. Mohon tidak dilihat jumlahnya, tapi kami betul-betul ikhlas, katanya.
Dan gejala semacam itu muncul di mana-mana, bukan saja berbentuk uang, tapi tadi tiba-tiba ada yang nyumbangin bus. Ya, seperti yang bus yang kita katakan di awal tadi dari Kalimantan Selatan, ya, seorang pengusaha dari Kalimantan Selatan. Sebentar nanti kita juga akan lampirkan foto bus yang telah di branding nama dan foto Anies Rashid Baswedan itu. Ketua Institut Harkat Negeri ini menjelaskan semua relawan memang mandiri. Mereka membeli kaos, membuat banner, hingga menyiapkan berbagai kegiatan dengan modal sendiri. Bahkan di antara relawan itu ada satu perlombaan kebanggaan. Kami nggak didukung oleh siapa-siapa nih, kami urunan sendiri, ungkap Sudirman menirukan pernyataan di kalangan relawan itu. Ini kayak festival kehormatan, ini keren banget, katanya. Militansi para relawan pendukung baca pres Nasdem, Demokrat, dan PKS sangat disyukuri oleh Sudirman Said. Bahkan kata dia, semangat perjuangan masyarakat juga yang membuat Anies tetap bertahan di tengah berbagai upaya penjegalan yang dilakukan sejumlah pihak kepadanya. Ini patut kita syukuri, dan barangkali ini adalah energi yang saya sebut tadi. Mengapa dihantam seperti apapun itu, Pak Anies seperti punya, saya sebutnya daya hidup, daya tahan yang luar biasa. Karena memang bertemu dengan semangat relawan yang seperti itu. Demikianlah kawan-kawan sekalian berita yang kita petik dari ABW News ini, yang diuraikan oleh salah satu orang yang dekat dengan Anies Rashid Baswedan. Saudara sekalian, Dr. Sudirman Said adalah mantan Menteri SDM yang kebetulan diresafel oleh Pak Jokowi bersamaan dengan Anies sebagai Menteri Pendidikan waktu itu, ya, pada periode pertama Pak Jokowi. Yang kemudian beliau pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Tengah, tapi kalah oleh Ganjar pada periode kedua. Kemudian beliau saya pernah menjadi komisaris di BUMD DKI, dan kini mendampingi salah satu orang yang mendampingi Anies dalam pengertian terutama di tim 8 untuk melakukan berbagai diskusi dan kajian, tentu kajian yang berkaitan masalah strategi dan lain sebagainya. Nah, kawan-kawan sekalian, memang seperti yang pernah juga beberapa waktu yang lalu kita sampaikan bahwa menjamurnya posko-posko rakyat atau poskora, posko perubahan yang di berbagai daerah, bukan hanya di Jawa tetapi di Sumatera dan daerah-daerah yang lain, itu juga relatif adalah inisiatif masing-masing masyarakat, dan rumah mereka direlakan dijadikan sebagai posko-posko. Dan itu bertebaran di ribuan tempat, ribuan posko di berbagai provinsi, khususnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, saudara sekalian. Dan itu adalah mereka mengaku urunan sendiri, dan mereka karena ingin terjadinya perubahan yang lebih baik dan berimplikasi pada hidup mereka di masa depan untuk Indonesia yang berkeadilan dan sejahtera. Demikian kawan-kawan sekalian berita tentang ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.